kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 7, perkembangan teknologi. Ini materi subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Pembelajaran 5 ada di halaman 39 sampai dengan 50. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 5, ayo membaca. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan, Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya. Ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Bacalah teks berikut. Pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Lanjut ke materi ayo berdiskusi anak-anak. Apakah manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Buatlah kelompok yang terdiri atas 4 orang. Tuliskan pendapat setiap anggota kelompok. Baik, Ibu memberi contoh pendapatnya anak-anak. Yang pertama, teknologi pangan membuat gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Yang kedua, teknologi pangan menjaga makanan berbahan susu agar tetap awet. Yang ketiga, susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru seperti yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Yang keempat, susu olahan yang dikemas dalam kardus kedap udara memiliki daya tahan yang baik. Berdasarkan hasil diskusi, manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi adalah gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja, menjaga makanan berbahan susu agar tetap awet, susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru, dan susu olahan yang dikemas dalam kardus kedap udara memiliki daya tahan yang baik. Lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak. Amati kata-kata yang digarisbawahi pada teks pengolahan susu sapi. Carilah arti kata tersebut menggunakan kamus. Kamu bisa minta bantuan pada orang tua atau gurumu. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Daya tahan artinya kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang merugikan, baik penyakit, serangan musuh, godaan, dan sebagainya.
Teknologi artinya metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Pengemasan artinya proses atau cara atau perbuatan mengemas. Kedap udara artinya tidak mudah atau tidak dapat dimasuki atau ditembus oleh udara. Buat kalimat baru menggunakan kata-kata di atas. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Yang pertama, susu yang dikemas dalam kardus kedap udara memiliki daya tahan yang baik. Yang kedua, teknologi pangan bisa menciptakan berbagai jenis makanan baru. Yang ketiga, pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Dan yang keempat, susu olahan dapat dikemas dalam kardus kedap udara. Lanjut ke materi Ayo Mengamati anak-anak. Simaklah cerita gurumu tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Hari semakin siang. Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Benny mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Benny. Maaf Benny, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah, ujar Lani. Kalau aku lebih memilih minum yogurt Benny, kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Benny menghargai pilihan teman-temannya. Benny tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Dapatkah kamu jelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Ayo bermain peran. Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam artinya bermacam-macam. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasah. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Diskusikan sebuah cerita tentang teman satu kelompok yang memiliki sifat bermacam-macam. Bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan? Tuliskan hasil diskusimu. Baik, Ibu memberi contoh hasil diskusinya. Sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan adalah saling menghargai perbedaan, mau bekerja sama dalam keberagaman, mau saling menolong, dan mau menghormati pendapat teman yang berbeda. Perankan cerita yang telah kamu buat bersama teman-teman sekelompokmu. Lanjut ke materi Ayo Mengamati anak-anak, volume benda. Setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Ada kemasan A, ada kemasan B, dan ada kemasan C. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Kita cermati anak-anak, volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Kita cermati pada gambar anak-anak, volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Maka volume kemasan A, B, dan C berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Lanjut ke materi Ayo Mencoba anak-anak. Buatlah kelompok bersama teman-temanmu. Lakukan percobaan mengukur volume. Ikuti langkah berikut. Yang pertama, kumpulkan botol minum dari setiap anggota kelompok. Kedua, siapkan alat ukur berupa gelas plastik berukuran sama. Ketiga,
ukur volume dari air minum di setiap botol minum. Tunjukkan volume air dari setiap botol dengan mewarnai batas air seperti pada gambar di bawah ini. Baik, ini contohnya anak-anak. Ini ada botol Udin, Siti, Edo, Dayu, dan Beni. Batas air milik Udin ada di sini, milik Siti ada di sini, milik Edo ada di sini, Dayu ada di sini batas airnya, dan Beni ada di sini. Kalau kita cermati, karena batas air yang paling tinggi adalah milik Siti, maka volume yang paling besar adalah volume air milik Siti. Dan yang terkecil adalah milik Edo anak-anak, batas airnya yang paling rendah. Yang kelima, botol minum milik Siti memiliki volume paling banyak. Keenam, botol minum milik Edo memiliki volume paling sedikit. Coba ukur volume benda lainnya yang terdapat di sekitarmu. Jelaskan cara mengukur volume benda tersebut pada guru atau teman-temanmu. Ayo berlatih anak-anak membandingkan volume benda. Amati gambar berikut. Lingkari gambar yang memiliki volume lebih banyak. Benda yang paling besar ini memiliki volume yang paling banyak. Maka yang ibu lingkari yang gambar galon air di sini anak-anak. Mengurutkan volume benda cair. Amati gambar berikut. Di sini ada kemasan susu yang pertama, kemasan susu kedua, dan kemasan susu ketiga. Urutkan kotak susu di atas mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Yang paling sedikit yang ketiga anak-anak, berarti ini ke satu, ini kedua, ini urutan ketiga. Jadi dari mulai yang paling sedikit berarti yang 3 di sini anak-anak. 3, selanjutnya 2, selanjutnya 1. Yang kita tulis yang dalam lingkaran ini anak-anak. Selanjutnya, urutkan mulai dari gelas yang memiliki volume paling banyak hingga volume paling sedikit. Ini kita cermati, ini yang paling tinggi anak-anak, ini yang ke-1, urutan ke-1 yang paling banyak. Selanjutnya ini kedua, yang di sini ini ketiga, di sini keempat, dan yang paling rendah ini yang kelima. Jadi urutan dari yang paling banyak angka 3 anak-anak. 3, selanjutnya 4, selanjutnya 2, selanjutnya 5 anak-anak. Nih, dan yang volumenya paling sedikit urutan ke-1 di sini, gambar ke-1 di sini. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.